Saat Anda menonton video ini, di sebuah titik di Samudra Hindia yang sangat jauh di sana, ada seorang kapten kapal asal Sulawesi Selatan, Ashari Samadikun, bersama 3 WNI lainnya sedang ditodong senjata oleh perompak Somalia. Kapal MT Hanour 25 berbendera Palau yang dinakodai Ashari dibajak di sekitar perairan Havon. Para perompak tidak hanya menuntut uang, tapi juga mengancam akan eksekusi mati para sandera jika tebusan tidak segera dibayarkan. Pemerintah Indonesia bereaksi keras, bahkan opsi intervensi militer sudah ada di atas meja Presiden Prabowo. Kejadian ini hanya beberapa bulan setelah peristiwa serupa di bulan Januari sebelumnya di perairan Gabon, Afrika. Namun pihak TNI menyadari bahwa medan kali ini jauh lebih berbahaya. Intelijen militer masih terus memantau setiap pergerakan kapal melalui satelit 24 jam non-stop. Sementara keluarga sandera hanya bisa menunggu dan berdoa dalam ketidakpastian. Selain 4 WNI, kapal ini juga membawa kru dari Pakistan, India, dan Myanmar, sehingga penyanderaan ini menjadi krisis internasional. Akankah militer kita kembali mengirimkan pasukan elit untuk melakukan serangan kilat di laut lepas? Ataukah jalur negosiasi masih bisa efektif? Tapi para perompak ini sepertinya tidak kapok-kapok berhadapan dengan pihak Indonesia. Mereka mungkin lupa kalau Indonesia punya rekam jejak membanggakan untuk membebaskan warga negaranya yang disandra pembajak. Kopassus, Denjaka hingga Kopaska sudah pernah menggulung perompak Somalia di perairan Afrika, hingga kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Operasi-operasi pembebasan itu berlangsung dramatis dan heroik. Lalu apakah kasus penyanderaan MT Hanour ini akan berakhir seperti kisah sukses operasi lain? Atau justru berakhir dengan tragedi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Inilah operasi penyelamatan sandera Indonesia dari para perompak. Kita mulai dari kisah heroik di tahun 2011 yang menjadi kasus paling terkenal dalam sejarah maritim Indonesia modern. Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang membawa ferronikel senilai 1 triliun rupiah dihadang perompak Somalia. 20 ABK WNI disandra di bawah todongan senjata. Mereka menuntut tebusan fantastis 4,5 juta US dollar atau sekitar 70 miliar rupiah lebih. Presiden SBY marah dan memerintahkan operasi militer rahasia bersandi Satgas Merah Putih untuk memberikan pelajaran kepada para perompak. 2 kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yosudarso diberangkatkan menempuh jarak ribuan mil. TNI menurunkan pasukan gabungan paling mematikan, Denjaka, Kopaska, dan Taifib Mariner TNI Angkatan Laut, Satuan 81 Kopassus TNI Angkatan Darat. Proses pembebasan berjalan dramatis dengan strategi dual track. Negosiasi tebusan dilakukan untuk menjamin keselamatan sandera, sementara pasukan elit bersiap di titik buta perompak. Setelah tebusan dibayarkan melalui udara, pada 1 Mei 2011, perompak mulai meninggalkan kapal. Disinilah aksi tajam terjadi. Saat para perompak mencoba melarikan diri ke daratan, pasukan elit melakukan pengejaran cepat menggunakan Sea Rider. Terjadi baku tembak sengit di tengah laut. Hasilnya, 4 perompak tewas diterjang peluru. Seluruh 20 ABK WNI berhasil selamat tanpa luka fisik, meski trauma mendalam menyelimuti mereka selama 46 hari penyanderaan. Ketangguhan TNI kembali dibuktikan beberapa tahun setelahnya saat membebaskan sandera kapal tunda TB Henry dan Tongkang Christie tahun 2016. Kedua kapal ini disergap kelompok militan Abu Sayyaf saat sedang berlayar menuju Tarakan. Dalam serangan berdarah ini, 1 ABK tertembak, 5 berhasil lari, namun 4 lainnya diculik ke daratan Hutan Sulu, Filipina, yang kemudian dijadikan sandera hingga 30 hari. Pemerintah Indonesia segera merespon kejadian ini, tapi terkendala faktor politik dan diplomatis. Sebab konstitusi Filipina melarang militer asing masuk ke wilayah mereka. Namun TNI tidak tinggal diam. Pasukan elit disiagakan dalam status siaga 1 di perbatasan, sementara diplomasi pertahanan ditekan habis-habisan. Indonesia menuntut pembebasan tanpa syarat atas 4 WNI, yakni Nahkoda Moh Arianto Misnan, Loren Marinus, Dede Irfan Helmi, dan Samsir. Tekanan militer Filipina yang dikoordinasikan dengan intelijen TNI akhirnya mempersempit ruang gerak para teroris. Diplomasi total dan negosiasi alot membuahkan hasil, keempat ABK dilepaskan. Pemerintah memastikan seluruh ABK bebas tanpa tebusan. Proses pembebasan 4 ABK merupakan hasil kerjasama diplomatik. Ini bukanlah kasus pertama, karena sebulan sebelumnya, di Maret 2016, kelompok Abu Sayyaf juga menyandera 10 ABK WNI kapal tunda Brahma 12 dan Tongkang Anan 12.
Dua kapal ini menghilang di perairan Sulu, Filipina saat membawa 7.500 ton batu bara. Aksi ini memicu kemarahan TNI yang dengan sigap mengirimkan pasukan pemukul terbaik dari Kopassus, Paskas, dan Marinir di Tarakan, Kalimantan Utara. Helikopter serbu dan kapal perang siap bergerak, namun terhalang tembok diplomatis konstitusi Filipina. Namun mobilisasi pasukan militer kita di perbatasan menjadi daya tawar yang sangat kuat. Tekanan dan gertakan ini memaksa Filipina melakukan operasi darat masif, sementara jalur negosiasi non-pemerintah terus bergerak di bawah radar untuk menghindari eksekusi sandera. Akhirnya pada 1 Mei 2016, ke-10 ABK dilepaskan dalam kondisi lemas. Mereka dijemput tim khusus dan terbangkan langsung ke Jakarta. 10 WNI ABK Brahma 12 yang disandra tiba di Lanut Halim sekitar pukul 23.20. Ancaman bajak laut Afrika tidak hanya ada di perairan Somalia, tapi juga hingga ke Teluk Guinea, Afrika Barat. Ini menimpa kapal penangkap ikan IB-7 berbendera Gabon yang disergap perompak bersenjata hanya 7 mil dari pantai awal tahun 2026 lalu. Dari 12 awak, 9 orang diculik ke pedalaman hutan Afrika, termasuk 4 warga negara Indonesia, Abdul Aziz Aditya Permana, Muhammad Fardan Mubarok, dan Eka Trenggane. Pemerintah bergerak cepat melalui jalur militer diplomatik. Atasnya Pertahanan RI di Abuja menjadi ujung tombak, berkoordinasi langsung dengan militer Gabon dan otoritas keamanan setempat untuk mengunci lokasi penyanderaan dan menekan kelompok perompak melalui operasi darat militer Gabon. Setelah hampir 60 hari dalam penyanderaan yang mencekam, tekanan tersebut berhasil. Pada 5 Maret 2026, keempat ABK WNI akhirnya dibebaskan. Tanpa pelibatan pasukan pemukul langsung dari tanah air, keberhasilan ini adalah murni kemenangan diplomasi pertahanan dan intelijen maritim yang efektif di wilayah remote. Keempatnya dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi selamat. Tapi perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka, juga dikenal sebagai wilayah rawan pembajakan. Di bulan September 2007, sebuah kapal tanker bernama MT Kraton yang membawa 2.250 ton minyak goreng mendadak hilang dari radar saat berlayar menuju Cilacap. Di kegelapan malam Sungai Musi, perompak profesional bersenjata pistol rakitan dan granat merayap naik, memukul sang nahkoda dan mengambil alih kemudi. Untuk mengelabui petugas, para pembajak mengganti nama kapal menjadi Ratu. 17 ABK disekap dalam ruang jurumudi di bawah ancaman maut, sementara kapal dipaksa berbelok menuju Singapura untuk menjual muatannya di pasar gelap. TNI Angkatan Laut bergerak masif. Gugus Keamanan Laut Armada Barat mengerahkan kekuatan penuh. 6 kapal perang dan 1 pesawat pengintai Normat dikerahkan untuk menyisir perbatasan. Setelah 3 hari perburuan, target terdeteksi di perairan OPL Timur. Tak ada ruang untuk negosiasi. Instruksinya jelas, lumpuhkan atau tenggelamkan. Senin pagi, penyergapan kilat dimulai. Selama 3 jam yang mencekam, personel TNI AL merangsak naik, mendobrak pintu-pintu kamar, dan melumpuhkan 14 perompak satu persatu. Seluruh 17 ABK berhasil selamatkan tanpa luka berarti. Sementara gerombolan penjahat laut itu diringkus bersama barang bukti senjata api dan granat. Tak perlu jauh-jauh ke Somalia atau Filipina untuk menemukan bahaya. Di halaman rumah kita sendiri, perairan Morosi, Sulawesi Tenggara, kapal tanker minyak SPOB Geraha 21 menjadi sasaran pembajakan. 6 perompak bertopeng dan bersenjata tajam memanjat kapal yang sedang berlabuh dan secara beringas melumpuhkan 8 ABK yang tak berdaya. Para kru diikat dengan tali plastik, mulut disumbat. Mereka mencari habis isi kapal, dari ponsel, GPS, laptop, uang tunai, bahkan seekor ayam Thailand dari atas kapal. Aparat dari TNI AL menerima laporan langsung melakukan penyergapan cepat. Seluruh awak kapal yang disandra berhasil selamatkan tanpa luka sedikitpun. Petugas juga berhasil meringkus para pelaku beserta barang bukti senjata tajam dan hasil jarahan di lokasi kejadian.